Suara Deddy Mulyadi bergetar saat jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal. Deddy Mulyadi seperti mau menangis ketika bersaksi di sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut tak kuasa berbicara sehingga berhenti sejenak ketika salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, mengajukan pertanyaan kepada Deddy di muka persidangan. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami. Kepada majelis titik ketidakadilan itu apa yang Bapak dapatkan? Tanya Farhad Abbas dalam sebuah sesi tanya jawab oleh Deddy. Deddy mengatakan segala temuan terkait kejanggalan kasus Vina Cirebon telah disajikan di channel YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, siapapun yang punya hati, termasuk penyidik, pasti melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Tanya Farhad. Pernah, jawab Deddy. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Tanya Farhad. Pertanyaan ini menggugah hati Deddy Mulyadi. Nilai-nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan, saudara Saka Tatal pada usia remaja. Deddy Mulyadi tiba-tiba berhenti berbicara. Ia tak sanggup meneruskan bicaranya. Ada sesuatu yang membuat dirinya terenyuh. Terlihat Deddy Mulyadi sempat menunduk serta memegang hidungnya. Ia kemudian mendongak, matanya menatap ke arah atas. Deddy lalu melanjutkan bicaranya. Raut wajah Farhad Abbas turut emosional melihat Deddy Mulyadi. Tidak bisa menikmati masa remaja, ujar Deddy dengan nada bergetar. Deddy berhenti lagi bicara untuk mengatur emosinya. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, melewati tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dialami. Dan yang saya kagumi adalah, setelah bebas, dia menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh, pungkasnya. Deddy sempat batal jadi saksi. Sidang PK lanjutan Saka Tatal dalam kasus Vina sedang berjalan hingga saat ini di Pengadilan Negeri Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Tokoh masyarakat Jabar, Deddy Mulyadi mengatakan bahwa dirinya batal menjadi saksi di sidang PK hari ini. Ia mengatakan bahwa dirinya tak dapat bersaksi tanpa kehadiran Deddy. Sampai hari ini kuasa hukumnya belum berikan izinkan pada Deddy untuk menghadiri kegiatan atau bersaksi di sini, ujar Deddy seperti dikutip dari Kompas TV. Kuasa hukum yang menentukan kehadiran Deddy, lanjutnya. Sebelumnya dalam persidangan diketahui bahwa Deddy Mulyadi dapat menjadi saksi jika ditemani dengan Deddy. Cari kebenaran bukan pembenaran. Kubu Saka Tatal akan menghadirkan ex-Kabareskrim, Komjen Pol Purn.Susno 2J, untuk menjadi saksi ahli di sidang lanjutan peninjauan kembali, PK Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Jabar, pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Begitu tiba di pengadilan, ex-Kapolda Jabar yang mengenakan kemeja hitam tersebut dikerumuni oleh wartawan yang menanyakan persiapan jelang sidang. Susno, yang sudah puluhan tahun bergelut di bidang penyidikan dan penyelidikan, mengaku siap memberikan penjelasan soal kasus Vina Cirebon. Yang saya ketahui aja tentang kasus ini apa yang terangkat ke permukaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ujar Susno seperti dikutip dari tayangan Kompas TV yang tayang pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Ia meminta agar semua pihak untuk mencari kebenaran di sidang PK Saka Tatal demi membuka tabir kasus Vina Cirebon secara terang benderang. Kebenaran dalam kasus ini hanya bisa diungkap bila semua pihak bekerja sama, bukan saling mencari pembenaran, tak terkecuali dari pihak tergugat, jaksa. Selama kita cari pembenaran, maka satu yang kita dapat apa? Dosa. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang enggak bersalah dihukum, kalau ada yang bersalah bebas, kasihan. Tapi, kalau kita ngeyel-ngeyel cari pembenaran, saya pulang aja, ngapain saya enggak mau. Tapi kalau cari kebenaran, tidak ada yang ngotot bila perlu saling diskusi, jaksanya datang ke meja penggugat saling berbicara.
Kalau gitu udahlah, nggak usah lama-lama PK ini keluarin aja, para terpidana. Jangan kita ribut mempersoalkan ini masuk novum apa tidak, masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku atau bukan, kata Susno. Kuasa hukum Saka Tatal akan menghadirkan 7 saksi ahli di sidang peninjauan kembali, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. 3 orang ahli hukum pidana, ahli psikologi forensik, guru besar ilmu hukum pidana dan purnawirawan dari kepolisian. Akhirnya Ibtu Rudiana menjawab pertanyaan publik soal kaitannya dengan Aep dan Dede, saksi kasus Vina Cirebon. Ayah korban Eki itu mengungkap pengakuan tentang Aep dan Dede tersebut. Pengakuan tersebut diungkap Ibtu Rudiana setelah namanya tersudutkan dituding sebagai sutradara dalam kasus kematian Rizky Rudiana alias Eki dan Vina. Belakangan sosok Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung korban Eki yang kini menjadi sorotan publik. Ia disebut-sebut sebagai kunci di balik kasus Vina Cirebon agar kasus terang benderang. Sebab, kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu itu kini semakin semerawut dan masih berbuntut panjang. Terlebih setelah Dede membuat pengakuan jika dirinya diarahan oleh Aep dan Ibtu Rudiana untuk membuat kesaksian palsu di tahun 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana pun melakukan manuver setelah dituduh mengarahkan keterangan Dede saat BAP di kepolisian. Ibtu Rudiana menegaskan jika dirinya tak mengenal sosok Aep dan Dede. Menurutnya, ia hanya bertemu dengan Aep dan Dede pada 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Di sisi lain pria yang juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon ini menegaskan jika selama ini dirinya tidak menghilang. Namun, ia mengaku harus mematuhi kode etik sebagai seorang anggota kepolisian. Menurutnya, selama ini ia pun masih aktif sebagai seorang Kapolsek Kapetakan. Ditanya kembali soal kegiatannya selama ini yang masih aktif bekerja, Ibtu Rudiana kembali menegaskan kalau isu soal dirinya yang sengaja menghilang itu tidak benar. Aep saksi kasus Vina diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tak hanya Dede, seorang politikus juga dilaporkan Aep atas kasus yang sama. Dikutip dari Tribus.com, laporan polisi ini dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan Aep untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan Aep berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini Aep dan keluarga terus menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan sang politisi. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede serta politikus tersebut. Pitra sendiri enggan mengatakan sosok politisi yang dilaporkan dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, ada sosok politisi yakni Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI yang diketahui merupakan sosok yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan Aep saat saksi kasus Vina ini masih mau tampil di hadapan publik. Belakangan Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian Aep. Meski begitu, Pitra tak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Aep, saksi kasus Vina Cirebon merasa dirugikan atas segala macam ucapan negatif yang mengarah kepadanya. Meski lama tak terlihat,
Aep rupanya merasa risih karena namanya selalu disebut sebagai biang kerok kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Aep masih berdalih jika dirinya tidak berbohong atas semua pernyataan yang dia keluarkan. Sayangnya, publik masih menganggap dirinya adalah pembohong. Hal itu disampaikan oleh Pitra Romadoni Nasution yang ditunjuk sebagai pengacara. Pitra mengatakan Aep melaporkan Dede dan seorang politikus ke Polda Metro Jaya dengan laporan polisi nomor LP B 43527 SPKT Polda Metro Jaya. Adapun pasal yang dijerat, yakni pasal 28 ayat 3 Yungto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Sementara itu, Aep sebelumnya sempat berbicara vokal dan mengetahui peristiwa tewasnya Vina dan Eki. Aep melihat langsung bagaimana pelaku pembunuhan Vina dan Eki kejar-kejaran dengan sepeda motor. Hal itu dia lihat saat dirinya berada di warung Letika membeli rokok. Tak hanya itu, Aep juga melihat ada pelemparan yang membuat pengendara motor terjatuh. Kabarnya, kesaksian Aep itu palsu. Aep disuruh berbohong oleh Ibtu Rudiana. Usai memberi kesaksian tersebut, Aep justru dilupakan. Ibtu Rudiana mengaku tak kenal dengan Aep. Memang dirinya bertemu dengan Aep dan Dede, tapi hanya saat peristiwa itu terjadi 8 tahun silam. Terkait dengan tudingan yang dilakukan oleh Dede kepada dirinya, Ibtu Rudiana akan menyerahkan kepada penyidik dan kuasa hukumnya. Selain tuduhan soal skenario yang diarahkan oleh Dede pada dirinya, Ibtu Rudiana pun dikatakan telah melakukan penganiayaan kepada para terpidana. Ibtu Rudiana langsung membantah hal tersebut karena dirinya tidak mengetahui dan menyerahkan kepada penyidik.